Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat, karunia, kasih sayang, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para kerabat, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kajian dengan tema fitnatud dunya, yaitu fitnah dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sering sekali memperingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya dunia adalah sesuatu yang senantiasa menipu. Dunia berkolaborasi dengan syaitan, senantiasa menipu umat manusia di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu ataupun terpedaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah sampai kau terpedaya oleh penipu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat dunia ini adalah menipu. Siapa yang mengatakan bahwasanya dunia itu menipu? Yang mengatakan adalah pencipta dunia itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentulah yang menciptakan dunia lebih tahu akan hakikat dunia ketimbang kita. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan itu tentulah yang lebih mengetahui terhadap apa yang ia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dunia itu sifatnya apa? Menipu manusia. Dan orang-orang yang tertipu akan dunia ini adalah orang-orang yang akan menyesal ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang kehidupannya tertipu oleh dunia, maka orang-orang tersebut akan menjadi orang yang paling merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian memalingkan kalian daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan yang barang siapa yang melaksanakan perkara tersebut, ataupun yang hartanya ataupun anaknya sampai melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukum
para penghuni neraka, salah satu di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi mereka, bahwasanya penghuni neraka itu dapat melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Jadi mereka itu sudah disiksa, ya, terhalang daripada makanan, terhalang daripada minuman. Allah Subhanahu wa taala menambahkan siksaan mereka, apa bentuknya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mereka, memperbolehkan mereka untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Maka di dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-50, pada ayat yang ke-51 Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Para penghuni neraka itu kelak akan memanggil para penghuni surga. Kemudian para penghuni neraka mengatakan, "Anafidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Mereka mengatakan, limpahkanlah kepada kami sedikit daripada air atau makanan yang Allah Subhanahu wa taala telah rizkikan kepada kalian. Maka penghuni surga mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, atas orang-orang yang ingkar. Siapakah orang-orang yang ingkar? Allah katakan, alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan sendau gurau. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Nih, orang yang tertipu akan dunia, ya, orang yang tertipu dunia ketika hidup di dunia ini, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan mereka untuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini memang sifatnya menipu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu rasanya manis, nampak hijau. Makanya kalau ada orang yang mata duitan, ketika melihat duit dibilang matanya apa? Matanya hijau ketika melihat duit. Atau ini yang memberikan perumpamaan, apa sudah baca hadis atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi orang yang mata dunia, mata duitan, orang yang senantiasa apa? Menghabiskan waktunya untuk dunia, maka ini adalah orang-orang yang dicela di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sifat manusia terhadap dunia itu dibagi menjadi tiga. Sifat manusia terhadap dunia itu dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama adalah orang-orang yang fokusnya hidupnya, ya, fokus untuk mengumpulkan perkara dunia saja. Mereka lupa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atas muka bumi ini. Mereka diciptakan untuk beribadah. Mereka diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang ini tertipu akan kehidupan dunia, sehingga mereka lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang terlaknat, yaitu orang yang lebih mengedepankan, mementingkan kehidupan dunia hingga melalaikan kehidupan akhirat. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang yang menjauh secara keseluruhan daripada kehidupan dunia. Orang yang serasa kehidupannya itu tidak butuh sama dunia, ya, tidak mau kerja, tidak mau berusaha, maunya ibadah saja. Ini juga terlaknat, ini juga tercela di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang yang zuhud, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau tidak mau ikhtiar, ya kalau bahasa kita. Ini juga juga orang-orang yang tercela. Sampai pernah suatu ketika datang seseorang kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, "Ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi?" Apa pendapatmu wahai Imam, ya, terhadap seseorang yang hanya duduk di rumahnya ataupun di masjidnya, kemudian dia mengatakan, "La a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi." Aku tidak mau bekerja, aku tidak mau beramal sampai rizkiku yang datang kepadaku. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Hadza rajulun jahil." Ini adalah orang yang paling bodoh.
Orang yang nggak mau kerja, orang yang nggak mau berusaha dikatakan orang yang bodoh. Kenapa kok dikatakan orang yang bodoh? Imam Ahmad mengatakan, lantas kemana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan orang ketika selesai melaksanakan sholat Jumat diperintahkan apa? Untuk bertebaran di atas muka bumi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholat Jumat telah selesai, fantashiru, bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kemudian banyak orang yang mengatakan, loh Ustaz, ada kan hadis yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia akan mendapatkan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, betul ya? Maka sudah deh, kalau gitu saya tawakal aja, yang penting tawakal saya benar. Ini kan, padahal dia tidak membaca potongan yang kedua ataupun penggalan hadis yang kedua. Apa yang dikatakan Rasulullah? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu di pagi hari keluar daripada sangkarnya, terbang dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang di petang hari, di sore hari dalam keadaan perutnya apa? Kenyang. Burung itu berarti apa? Terbang. Burung berarti keluar daripada sangkarnya. Masa orang zaman sekarang kalah sama burung? Ya, kemudian mengatakan, udah deh kalau saya tawakal saya dapat rezeki. Enggak, burung saja juga butuh harus apa? Terbang. Tapi kemudian tidak boleh seseorang hanya mengandalkan kepada keilmuan saja ketika mencari dunia, ya. Hanya mengandalkan pada kemampuan dirinya, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah juga. Karena terbukti rezeki itu tidak datang kepada seseorang berdasarkan ilmunya, enggak. Berapa banyak orang yang lulusan SD itu rezekinya lebih banyak daripada orang yang S3, betul enggak? Masya Allah ya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti biquwwatin, dan barang siapa yang berpikir, beranggapan bahwasanya rizki itu datang dengan kekuatan, dengan kemampuan seseorang, karena kemampuan sesuai dengan kualitas seseorang, ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasari, niscaya burung gereja itu tidak akan dapat makan, padahal di sana ada burung apa? Burung elang yang lebih kuat daripada dia. Terbukti apa? Burung gereja punya rizki, burung elang punya apa? Rizkinya. Nah, jadi kalau golongan kedua ini juga dicela. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya melihat seseorang laki-laki fayu'jibuni, kemudian saya takjub dengan laki-laki tersebut karena ibadahnya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, kemudian datang kepadaku kabar, berita bahwasanya orang itu tidak mau bekerja, maka jatuhlah wibawa orang tersebut di mataku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang tersisa adalah golongan yang ketiga, yaitu apa? Orang yang berusaha ya untuk kehidupan dunianya, mengejar kehidupan dunia, dia mencari dunia tapi dia jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang diridhai, ya. Ini adalah orang-orang yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang ya perniagaannya, perdagangannya tidak melalaikan dia daripada zikrullah. Yang dipuji itu orang yang berangkat ke pasar juga. Yang dipuji itu orang yang setiap pagi buka toko, dipuji di dalam Al-Qur'an. Tapi perdagangannya, perniagaannya tidak melalaikan dia daripada apa? Mengingat Allah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Dia takut akan satu hari yang mana pada hari tersebut mata-mata serta hati-hati itu terbelalak melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Jadi kalau kita ringkas lagi, sifat manusia terhadap dunia itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang fokusnya hanya dunia. Yang kedua adalah orang yang tidak mau dunia. Ini keduanya salah, betul ya. Ada yang tersisa golongan yang ketiga adalah orang yang bekerja, mengejar dunia, tapi tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sering sekali Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia itu seperti air.
Banyak sekali kita dapati, kita temui di dalam Al-Quran, Allah permisalkan dunia itu seperti air hujan. Contohnya seperti di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-45. Al-Kahfi pada ayat yang ke-45 Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'." Buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Jadi dunia itu di dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan seperti air. Juga seperti di dalam surah Yunus 24. Dicatat ya, Yunus 24 dan surah Al-Hadid ayat 20. Itu Allah ibaratkan, permisalkan dunia itu seperti air. Maka ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa alasan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala permisalkan dunia itu seperti air, bukan seperti batu, bukan seperti pasir, bukan seperti gunung, tapi seperti apa? Air. Itu karena beberapa alasan. Ini seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan dunia seperti air itu karena beberapa alasan. Yang pertama, alasannya yang pertama, li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'. Karena air itu tidak akan tetap pada satu tempat. Air itu tidak akan tetap pada satu keadaan. Jadi air itu sifatnya apa? Berubah-ubah. Air kalau diletakkan di dalam botol bentuknya seperti apa? Botol. Kalau air diletakkan di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Kalau air dipanaskan dengan suhu yang tinggi berubah menjadi apa? Wah, sudah lupa ini fisikanya ini. Berubah menjadi uap. Kalau air didinginkan sampai dengan suhu kedinginan yang tinggi menjadi apa? Es. Jadi air itu sifatnya berubah seperti apa? Dunia. Dunia juga sifatnya apa? Berubah-ubah. Ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki lebih, ada yang Allah sempitkan, ada yang orang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesehatan, ada yang Allah berikan sakit. Jadi berubah-ubah. Seperti apa? Seperti air. Ya, ini sebabnya kenapa kok di dalam Al-Quran dunia itu dimisalkan seperti air. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok dunia di dalam Al-Quran dimisalkan seperti air? Li'annal ma' la yaqdiru ahadun an yadkhalahu wa la yabthal. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di dalam air dan tetap dalam keadaan kering. Jadi kalau orang itu main air pasti apa? Basah. Biasanya hujan ya. Antum kalau hujan besar kemudian kepengen ke masjid, ketika azan antum bawa payung, ya mungkin antum tidak terkena hujan dengan apa? Dengan tidak banyak hujan yang mengenai antum, tapi pasti antum basah, entah kaki antum, betul ya, entah baju antum terkena percikan-percikan air. Ada nggak orang yang main-main di pantai, mungkin di Ancol, kemudian dia duduk-duduk di samping apa pantai, kemudian main air, kemudian dirinya tetap kering? Nggak ada. Pasti apa? Basah. Seperti itu juga orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia, mustahil dia akan terselamatkan daripada fitnah dunia. Besar ataukah kecil, pasti dia terkena fitnah dunia. Ya. Saya ulangi yang alasan yang kedua kenapa dunia ini diibaratkan seperti air. Kalau sifatnya air itu tidak ada satu orang pun yang bermain air dan mampu menjadikan dirinya itu tetap apa? Kering. Seperti itu juga ahlu dunia. Orang-orang yang habiskan waktu untuk dunia, ya, maka sangat sulit sekali mereka terhindar daripada fitnah-fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh nih, orang yang terfitnah dengan dunia. Rasulullah bersabda, "Inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama itu menderita penyakit kulit. Abros, tahu antum penyakit baros yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung daripada penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya, baros itu adalah penyakit kulit yang apa? Kulitnya belang-belang, Pak. Jadi kulitnya itu warnanya putih, ada yang warnanya itu karena darah di bawah kulit ini apa? Sudah tidak ada. Jadi kulitnya itu warnanya apa? Belang. Itu penyakit baros. Yang kedua, aqra. Apa penyakit aqra?
penyakit botak. Tapi botaknya bukan seperti kita zaman sekarang ini ya, tenang aja antum. Ya, botaknya itu kalau kita kan jelas ya, biasanya ke depan, belakang gitu ya. Tapi kalau ini petak-petak gitu. Ya. Kalau sekarang kita apa? Ya, banyak orang di sekitar kita yang botak, tapi botaknya mungkin karena banyak pikiran ya. Karena pinter orangnya ya. Kalau depan katanya karena banyak pikiran. Kalau belakang botaknya karena pinter. Kalau depan belakang dia pikir dia pintar kali. Kalau zaman sekarang seperti itu. Tapi kalau dulu ini yang diceritakan di hadis ini, orang itu botaknya pitak-pitak sampai manusia nggak ada yang mau dekat sama dia. Tuh. Ada nggak di sini orang botak yang dijauhi? Nggak ada. Ya botak gitu. Nanti dia juga botak juga ya, kita sama-sama ya. Tapi kalau zaman dulu yang itu, orang penyakit kulit dijauhi, orang penyakit botak kepalanya dijauhin sama orang. Nggak ada yang mau dekat. Yang ketiga a'ma, orang buta. Dan Allah juga uji mereka dalam perkara harta. Fakir semua. Jadi penyakitan sama apa? Miskin lah, fakir. Fa'aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah ingin menguji mereka bertiga. Karena biasanya orang itu kalau diuji dengan kesusahan, kemiskinan, kefakiran, dia bisa sabar. Tapi sedikit sekali orang yang diuji dengan kekayaan mampu bersyukur. Kemudian Allah mengutus kepada mereka bertiga itu malaikat. Malaikat yang pertama, ya malaikat datang kepada orang yang pertama. Yang pertama tadi penyakit apa, Pak? Baros. Penyakit kulit ya. Kemudian malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sekarang ini kamu paling menginginkan apa? Apa yang paling kamu inginkan sekarang ini? Tentu orang yang kalau musibahnya itu ada dua penyakitan sama kefakiran, pasti kalau ditanya seperti itu pengen apa? Yang penting sembuh dulu deh. Nanti kalau duit nanti. Ini dalil juga apa? Bahwasannya nikmat kesehatan itu lebih mahal daripada nikmat kekayaan. Ditanya pengen apa? Dia mengatakan launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin rupa yang baik, aku ingin kulit yang baik. Sampai agar manusia itu tidak jauh daripada aku. Sembuhkan aku daripada penyakitku. Famasahahu, diusap sama malaikat itu orangnya penyakit kulit itu, kemudian sembuh langsung cakep. Kulitnya baik, tampangnya rupanya baik semua. Kemudian ditanya sama malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Udah sembuh sekarang. Oke. Sekarang kamu pengen harta apa? Apakah harta yang paling kamu inginkan sekarang ini? Maka dia mengatakan al-ibilu awil baqar. Aku ingin onta atau sapi. Kemudian diberikan seekor onta yang hamil. Oh, hamil. Onta yang bunting. Onta bunting. Kemudian malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada ontamu ini. Ditinggal. Ini malaikat datang kepada orang yang botak juga ditanya, pengen apa? Apa yang paling kamu inginkan sekarang ini? Dia mengatakan sya'run hasan. Aku ingin rambut yang bagus. Agar manusia tidak menjauh daripada aku. Diusap lagi sama malaikat, sembuh penyakitnya. Rambutnya bagus gitu ya. Wallahualam, rambutnya Masya Allah. Ya, bagus. Ditanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Al-baqar. Dia mengatakan saya pengen sapi. Dikasih seekor sapi yang bunting. Kemudian malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu pada sapi ini. Ditinggal. Datang kepada orang yang buta, ditanya apa yang paling kamu inginkan? Orang buta mengatakan aku ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku. Diusap sembuh. Kamu pengen harta apa? Saya pengen kambing. Dikasih kambing yang apa? Yang bunting juga didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kambingmu ini. Udah ditinggal. Lama-kelamaan yang punya onta satu ekor tadi, ontanya berkembang sampai satu lembah. Bukan 100, 200, satu lembah. Pernah antum lihat onta satu lembah? Belum pernah kelihatannya ya. Yang punya sapi, sapinya satu lembah. Yang punya kambing, kambingnya satu lembah. Kaya. Penyakitnya sembuh, jadi kaya. Kemudian malaikat kembali. Namanya juga ujian. Malaikat kembali kepada orang yang penyakit baros tadi, yang sudah sembuh tadi, penyakitnya, kulitnya sudah bagus, tampangnya sudah bagus ya. Malaikat itu datang kepada dia, menampakkan diri seperti seseorang yang miskin, fi suratihi wa hayatihi, dengan bentuk yang mana orang itu dulu penyakitan, dia malaikat ini datang seperti orang yang miskin penyakit kulit. Supaya apa? Supaya apa? Ingat pasti. Kalau dulu sekarang ada orang yang
memulai karirnya dari kurir misalnya, kemudian dia punya ekspedisi. Nah, ketika lihat kurir gimana dia? Ya Allah, saya dulu seperti orang ini nih, gitu ya. Ini malaikat datang penyakitan kulit juga. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin, saya orang miskin, tidak ada yang dapat menyampaikan aku pada tujuan perjalananku kecuali Allah dan juga engkau. Kemudian engkau, saya minta 1 ekor ontanya. Subhanallah. Ontanya tadi berapa? 1 lembah berapa ratus? Wallahu a'lam, banyak. Saya minta berapa ekor? 1 ekor. Orang yang ontanya 1 lembah diminta 1 ekor mengatakan apa? Al-huququ katsirah. Aduh, ini masih banyak ini tanggunganku. Ini belum saya kasih nafkah, ini anak saya, ini ada, ini tetangga saya, macam-macam utang saya banyak. Padahal diminta berapa ekor? 1 ekor. Maka kemudian malaikat yang nyamar jadi manusia tadi, yang penyakitan tadi mengatakan, saya kelihatannya kenal sama kamu. Hah? Emang saya siapa? Bukankah kamu dulu orang yang penyakitan kulit seperti aku, kemudian Allah sembuhkan kamu? Bukankah kamu adalah orang yang fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu sampai ontamu itu jadi 1 lembah? Maka dia mengatakan, tahu dari mana? Saya dari dulu kulit saya juga sudah bagus kayak gini. Aduh, manusia kita. Dari dulu saya seperti ini. Ini onta. Supaya kamu tahu, onta ini saya warisi daripada ayahku. Ayahku mewarisinya daripada ayahnya. Subhanallah. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Ditinggal. Datang kepada orang yang sembuh dari penyakit apa? Botak tadi. Ini nggak pakai salep, nggak pakai obat ya, nggak pakai penyubur rambut, disembuh, diusap sama malaikat langsung sembuh. Rambutnya bagus. Malaikat datang, wujudnya seperti orang yang miskin, punya penyakit di kepalanya, penyakit botak juga, supaya ingat ini orang, kan gitu. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin, saya orang yang miskin, terputus perjalananku, tidak ada yang dapat membantu aku kecuali Allah, kemudian dirimu, saya minta 1 ekor sapi. Maka yang sapinya 1 lembah ini diminta 1 ekor, mengatakan, al-huququ katsirah. Aduh, tanggungan saya masih banyak ini. Istri yang pertama belum dinafkahin, istri yang kedua, istri yang ketiga, anak juga belum bayar sekolah, macam-macam alasannya. Kemudian malaikat mengatakan, kalau nggak salah saya pernah tahu kamu itu dulu orang yang penyakitan kayak saya. Rambutmu dulu juga pitak-pitak seperti saya. Dan kamu dulu fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Dari mana? Rambut saya dari dulu seperti ini. Adapun sapi 1 lembah ini aku warisi daripada ayahku, ayahku mewarisinya daripada ayahnya. Udah pergi-pergi diusir. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, saya berdoa agar Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Kemudian ditinggal. Datang kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini punya harta berapa, Pak? Kambing 1 lembah. Pernah punya penyakit mata, buta, kemudian Allah kembalikan penglihatannya. Malaikat datang seperti wujudnya yang dulu. Orang yang buta, miskin. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin, ya. Aku adalah orang yang miskin, terputus perjalananku, ya. Aku tidak ada yang dapat membantuku sekarang ini kecuali Allah, kemudian dirimu. Aku minta as'aluka, ya. Aku minta kepada Allah Subhanahu kepada zat, ya, yang memberi, yang telah mengembalikan. Aku minta kepada zat Aku minta kepada dirimu 1 ekor kambing. Minta 1 ekor apa? Kambing. Maka orang yang buta ini, yang hartanya itu satu kambing 1 lembah, dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Tahuilah, dulu aku buta, kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesuai dengan keinginanmu, kamu tinggal untuk aku sesuai dengan keinginanmu. 1 lembah mau ambil setengah, silahkan. Mau kamu ambil 1, silahkan pokoknya. Kamu mau ambil berapa, silahkan. Mau kamu tinggal untuk aku berapa, silahkan. Maka kemudian malaikat mengatakan, amsik malaka fa inna mabtulitum. Udah, kalau gitu hartamu kamu tahan sekarang ini. Ketahuilah sesungguhnya kalian telah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Ketahuilah sesungguhnya Allah ridho kepada dirimu dan Allah murka kepada 2 orang kawanmu. Pertanyaan saya,
Yang lulus ujian, yang diuji berapa orang? 3. Yang lulus ujian berapa orang? 1. Yang nggak lulus berapa orang? 2. Berarti yang paling banyak yang tidak lulus. Kalau diuji harta. Kalau diuji kenikmatan, banyak yang tidak lulus. Makanya antum kalau disuruh milih sekarang, mau jadi orang susah atau orang senang? Orang susah atau orang senang? Ayo. Senang. Orang miskin atau kaya? Tadi saya kasih tahu, yang kaya itu kebanyakan nggak lulus diuji, nggak lulus. Tapi masih nekat aja antum ya. Antum tahu nggak di dalam surah Al-A'raf ayat 17 itu, iblis datang kepada seseorang itu dari 4 penjuru, dari depan, belakang, atas, bawah. Tujuannya satu. Fala tajidu aktsarahum syakirin, kamu tidak akan mendapati kebanyakan hambamu sebagai orang-orang yang syukur. Jadi iblis itu menggoda manusia depan, belakang, ya, kanan kiri. Depan, belakang, kanan kiri, tujuannya cuma satu, menjadikan seseorang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu sulit, makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mampu bersyukur. Saya ulangi pertanyaan saya, mau miskin atau kaya? Kaya. Kaya tapi bersyukur gitu ya. Oh, Masya Allah nih, yang baru nggak sebelah sini nih. Dari tadi bingung, aduh mau kaya takut ini, mau miskin juga nggak sanggup ini ya gitu ya. Kaya tapi apa? Bersyukur. Atau susah tapi sabar ya. Jadi itu alasan yang kedua Pak. Oke, sudah catat ya. Alasan kedua kenapa Allah ibaratkan dunia itu seperti air. Alasan yang ketiga, li'annal ma'a idza kana biqadar kana nafi'an munbitan. Air itu ya, kalau sesuai dengan kadarnya, maka air itu akan memberikan manfaat. Betul enggak? Betul. Antum di sini biasa banjir enggak ya? Alhamdulillah ya. Enggak, kalau hujan gede banjir enggak? Banjir juga. Itu saya punya saudara di daerah Kampung Melayu itu. Kalau sudah air itu debitnya itu mencapai beberapa gitu, maka khawatir. Ini pintu air Katulampa sudah mencapai sekian volume air. Waduh, itu ketar-ketir itu. Barang-barang itu dinaikin di lantai 2, sudah dioper semua. Biasanya itu banjir itu datang nanti jam 10 malam. Udah ketahuan, subhanallah. Itu air seperti itu. Kalau sedikit bermanfaat. Bukan, kalau cukup bermanfaat. Kalau terlalu banyak pasti membinasakan. Contohnya antum punya tanaman. Antum siramin tanaman itu. Antum siramin pagi, malam, sore kena hujan, pagi, malam, sore kena hujan. Kira-kira tumbuh atau mati? Mati, busuk. Tapi kalau secukupnya akan menumbuhkan. Seperti itu juga dunia. Seperti itu juga dunia. Kalau dunia itu secukupnya, maka akan memberikan manfaat. Tapi kalau biasanya nih, kalau sudah terlalu banyak dunia datang kepada seseorang, itu bisa jadi akan membinasakan dia. Ya. Itu bisa jadi akan membinasakan orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah memeluk agama Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Yang ketiga nih, dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada dirinya. Saya mau tanya, Pak, kaya miskin itu cuma gelar saja, betul enggak? Orang kaya, kenapa dipanggil orang kaya? Karena mendapatkan pengakuan daripada orang yang miskin. Betul gak sih? Ada orang punya duit 10M, dikatakan kaya oleh orang yang punya duit cuma 3 juta, betul gak? Ini kaya nih 3 juta, uangnya 10M. Ini orang yang 3 juta kalau diajak kerja sama orang yang uangnya 10M, kira-kira pikir panjang gak? Oh enggak, wah alhamdulillah saya jutawan ya. Jutawan enggak 3 juta? Enggak ada. 3 juta diajak kerja sama, syirkah sama orang yang uangnya 10M, enggak pakai pikir panjang kita, langsung kita okein. Orang yang uangnya 10M ini kalau dilihat sama orang yang uangnya triliunan, kaya atau miskin? Miskin. Kalau orang yang triliunan diajak kerja sama orang yang 10M ini, orang yang hartanya 10M ajak kerja sama orang yang hartanya cuma berapa? Yang udah triliunan. Kira-kira yang triliunan itu pikir panjang atau enggak pakai pikir?
Pikir panjang, waduh ini cuma uangnya 10M, jangan-jangan utangnya 9M gitu. Betul nggak? Jadi kaya miskin itu apa? Pengakuan saja. Seperti orang ganteng, kenapa dikatakan ganteng? Yang ngomong orangnya kurang ganteng gitu. Jadi antum mau kaya, mau miskin, yang penting apa? Qanaah. Allah berikan sifat qanaah, maka itu cukup sudah. Makanya Rasulullah mengatakan qad aflaha. Sungguh beruntung orang yang apa? Orang yang Islam, kemudian Allah berikan apa tadi yang kedua? Rizki yang cukup. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah berikan sifat qanaah kepada dirinya. Makanya kita ingin mengetahui beberapa kiat agar kita tidak tertipu dengan fitnah dunia yang sangat dahsyat ini. Ya. Kiat yang pertama agar tidak tertipu oleh dunia, yaitu sadarilah bahwasanya dunia itu lebih hina di sisi Allah dari sebelah sayap nyamuk. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada sebelah sayap nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau saja dunia di sisi Allah nilainya itu seperti sama dengan sebelah sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Niscaya orang kafir itu tidak ada yang diberikan minum oleh Allah walaupun satu teguk. Padahal kita ketahui orang kafir kalau mau minum, jangankan satu teguk, dia punya kolam renang di rumahnya ya. Mau renang sambil dia minum itu sampai bisa. Maknanya apa? Dunia itu bukan sama dengan sebelah sayap nyamuk, tapi dunia itu lebih rendah daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mensifati dunia seperti pencipta dunia mensifatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Dhahhak. Rasulullah mengatakan, "Ma ta'amuka ya Dhahhak?" Wahai Dhahhak, apa makanan yang paling kamu gemarin? Maka Dhahhak mengatakan, "Al-lahmu wal-laban." Makanan yang paling aku gemari ya Rasulullah, daging dan juga susu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian makanan yang kamu makan masuk perutmu itu kemudian berubah menjadi apa wahai Dhahhak? Maka Dhahhak, kalau antum mintanya gitu, makanan yang paling antum suka apa? Gado-gado. Iya. Kemudian gado-gado jadi apa? Kotoran. Nah, orang sekarang gitu. Kotoran ya. Tapi kalau Dhahhak ditanya sama Rasulullah, kemudian jadi apa itu daging dan susu? Dhahhak mengatakan, ya, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Berubah menjadi seperti yang kau ketahui ya Rasulullah. Masya Allah, itu sahabat itu ya. Sangat apa? Adab kepada Rasulullah ya. Untuk sekedar ngomong kotoran aja nggak berani. Betul? Ya, jadi yang seperti kita ketahui ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha tabaraka wa ta'ala dharaba ma yakhruju min ibni adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan apa-apa, ya, mempermisalkan apa-apa yang keluar daripada perut anak Adam itu permisalan bagi dunia. Jadi dunia itu seperti apa? Seperti yang sama-sama kita ketahui. Jadi kita harus mensifati dunia seperti pencipta dunia itu mensifati dunia, supaya kita tidak terobsesi untuk mengumpulkan dunia kemudian melalaikan kehidupan akhirat. Banyak sekarang orang tua yang salah ketika menasehati anaknya. Orang tua ngomong apa? Kalau itu di Jawa. Kalau di sini apa? Tong gitu ya. Kalau ke sekolah yang serius, kalau sekolah yang sungguh-sungguh, ya. Kalau kerja yang tekun, tapi jangan lupa ibadah. Ini kebalik. Kalau Allah di Al-Quran mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kalian, ya, berupa apa? Keutamaan karunia akhirat, ibadah. Kita harus tahu maksud kita diciptakan di atas muka bumi ini apa? Ibadah. Kemudian baru wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu daripada. Nah, itu yang benar. Ingatkan dulu akhirat, tapi kemudian katakan jangan lupa. Jangan diingatkan dunia, jangan lupa. Ini biasanya kalau gini sholat asarnya jam 5:30 sore. Yang penting nggak lupa. Ya nggak? Jangan fokus, nak.
ibadah, hidup itu seperti ini seperti. Tapi jangan lupa sekolahnya yang rajin. Bangun sholat subuh, jangan sampai telat. Berangkat ke sekolah juga jangan sampai apa? Nah, ini orang sekarang banyak yang kalau anaknya berangkat ke sekolah terlambat bingung. Tapi kalau anaknya sholat subuhnya jam 5:30, biasa-biasa saja. Ini kebalik, ya. Jadi kita harus memposisikan dunia itu seperti Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu apa? Bandingkan antara kenikmatan yang antum rasakan di dunia dengan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mulai merasa nikmat, mulai merasa nyaman dengan kehidupan dunia antum, mulai bandingkan dengan apa-apa yang ada di surganya Allah. Contoh, antum pernah naik mobil yang paling mahal harga berapa? 1M. Waduh. Mobil yang harganya 1M. 1M itu ada yang lebih mahal lagi ya. Itu ya. Mobil yang harganya 1M itu kalau lampu merah berhenti nggak? Kalau masuk tol ngetep nggak? Kalau macet berhenti nggak? Berhenti. Kalau ada motor ugal-ugalan samping kanan kiri takut nggak? Waduh, ini bahaya, ini bisa apa? Bisa gores. Itu nikmat. Kalau Masya Allah mobilnya tuh lewat jalan bagus ya nikmat. Tapi begitu mobil itu lewat jalan yang berlubang, antum terdampak nggak? Terdampak, antum goyang-goyang gitu ya. Itu di dunia nikmatnya itu mau seperti apapun masih ada kekurangan. Tapi kalau nikmat di sisi Allah, coba kendaraan orang penghuni surga udah nggak ada macet lagi ya, nggak ada lampu merah, nggak perlu masuk tol ngetep nggak perlu sudah. Jadi kalau antum sudah mulai fokus dengan dunia, dengan kenikmatan yang ada di hadapan antum, mulai bandingkan dengan kehidupan akhirat. Contoh, antum makan makanan yang paling nikmat di dunia, ya Allah nikmat banget ini. Kemudian bandingkan makanan ini dengan apa yang ada di surganya Allah. Ya, di surga itu nggak ada orang yang kencing, di surga itu nggak ada orang yang buang air besar, ya. Jadi semua di surga itu tidak ada efek sampingnya. Kalau mau makan buah durian 1 truk di dunia gimana? Nah, bakal sanggup. Jangan 1 truk, 1 kresek durian 3 biji antum habiskan semua. Apalagi yang sudah usianya 50 ke atas, darah tinggi, stroke, Masya Allah, stroke. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah, nikmat, buah-buahannya bisa antum nikmatin kapan saja. Tidak ada musim. Kenapa kok ada musim durian? Karena ada satu saat yang tidak ada durian, betul nggak? Kalaupun ada rasanya tidak enak. Maka ada musim durian di dunia. Kalau di akhirat, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus, tidak pernah terlarang. Siapapun dipersilahkan untuk memakan. Dan tidak pernah bosan. Antum makan durian 1 biji, 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 bosan udah antum. 4 udah bosan belum? Masih kurang Ustaz, 5. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang namanya bosan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna rajulan min ahlil jannah la yu'aniqul hawra 70 sana. Sesungguhnya satu orang laki-laki di surga itu memeluk bidadari 70 tahun. Antum pernah nggak memeluk bini antum 70 tahun? Ini memeluk bidadari 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu. Dia tidak bosan memeluk bidadari itu 70 tahun. Bidadari juga tidak pernah bosan dipeluk dia 70 tahun. Kalau antum meluk bini antum 7 menit udah apa sih gitu. Ini 70 tahun tidak ada bosan. Kullama ataha wajadaha bikros. Setiap kali didatangi itu dia dapati bidadari dalam kondisi perawan, subhanallah. Jadi wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata', atau wamal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat cuma apa? Sedikit. Makanya Allah katakan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sampai Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, ini ungkapan terakhir ya, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, kalau saja seandainya dunia itu min dhahabin yafna, dari emas yang mana emas tersebut akan fana, akan hilang, akan sirna, dan akhirat itu dari tembikar yang akan kekal, maka orang yang cerdas, orang yang berakal pasti akan memilih tembikar daripada emas yang akan apa? Sirna. Fakaifa, lantas bagaimana lagi? Ketahuilah sesungguhnya akhirat itu adalah emas yang kekal, adapun dunia adalah tembikar yang akan sirna.
Maka yang cerdas itu adalah orang yang apa? Yang berusaha meraih kehidupan dunia sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terfitnah dan tidak tertipu ya, tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang sifatnya menipu. Ada beberapa menit, ada 4-5 menit ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Antum kalau masalah dunia sudah khatam semua ya? Insyaallah. Sudah berilmu semua Ustaz. Masya Allah. Ada yang mau tanya? Betul? Oke. Apakah benar binatang itu akan dihisab? Maksudnya Iya. di perumpamaan seperti manusia di dunia dia zalim dan sesamanya gitu, apakah akan dihisab? Jadi istilah dihisab itu ya, istilah dihisab itu adalah untuk manusia. Kenapa kok dihisab itu istilahnya untuk manusia? Karena setelah dihitung kemudian yang amal kebaikannya lebih banyak akan diberikan nikmat ya, yang amal keburukannya lebih banyak akan diberikan azab. Jadi dihisab itu apa? Dihisab itu kemudian dihitung kemudian apa? Diberikan ganjaran. Jadi kalau untuk hewan rasanya kurang tepat kalau dikatakan dihisab. Kenapa? Karena setelah itu mereka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi debu yang berhamburan ya. Jadi benar itu di dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya setiap seseorang itu akan memberikan kepada haknya kepada orang yang berhak, sampai dikatakan domba yang bertanduk juga akan dikisos ya, karena ketika di dunia dia menanduk domba yang tidak bertanduk ya. Jadi kalau hewan memang seperti itu, adapun kemudian mereka kemudian dihilangkan lah, disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab itu ya sangat berharap kalau lah saya menjadi gitu ya, daunan yang setelah itu kemudian saya akan dihilangkan, tidak ada lagi gitu ya. Karena apa? Karena ya udah, kalaupun ditegakkan kemudian dibinasakan sudah, tidak ada hukuman kalau bagi orang yang banyak melaksanakan perbuatan salah. Jadi manusia itu benar dihisab, dihitung kemudian diberikan diberikan ganjaran kalau dia baik, kalau dia buruk ya, kebanyakan perbuatan adalah keburukan, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi 1 menit. Saya tanya lagi ya, mau kaya apa miskin? Mau kaya, yang penting bersyukur ya, dan berusaha mendapatkan dunia, karena banyak di antara amalan-amalan ya yang itu bisa ditopang dengan perkara dunia. Contohnya orang melaksanakan ibadah umrah ya, orang melaksanakan haji, kemudian berderma, bersedekah itu dengan dunia ya. Intinya jangan sampai dunia itu melalaikan kita daripada zikrullah. Mungkin sampai di sini yang dapat kita bahas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.